Bab 208 Malam Pernikahan. Rumah emas bisa menyembunyikan keindahan, dan menara giok bisa menyembunyikan keindahan. Bangunan bersulam 3 lantai ini dibangun dengan indah dan indah, dengan lantai batu giok, jendela kayu cendana merah, dan pemandangan batu akik. Aroma harumnya menyegarkan, meskipun bangunan kecilnya tidak megah, namun sangat halus dan penuh keindahan. Orang-orang yang membuat keributan menolak untuk bubar, dan terus mendorong Xiao Chen menuju lantai 2. Ketika dia membuka pintu giok ungu, lampu kristal membuat rumah baru menjadi lembut, dan cahaya hangat memenuhi suasana hangat. Hanya saja semua ini hanya dangkal, dan mood karakter yang menjadi pusat kejadian sangat berbeda dengan ini. Hai Yunsui mengenakan pakaian pernikahan, seperti awan merah menyala, duduk dengan tenang di depan tempat tidur, dengan 2 pelayan kecil menunggu di kiri dan kanannya. Rantai mutiara yang tergantung di kepalanya tetap tidak bergerak, menunjukkan bahwa dia sangat tenang di dalam dirinya hati. Tidak gelisah. Ya, baginya, pernikahan hanyalah formalitas. Xiao Chen sama sekali bukan pasangan yang cocok untuknya. Dunia tengah yang luas memiliki banyak orang luar biasa dan banyak masa lalu yang heroik. Dia tidak ingin terbatas pada hutan belantara selatan yang kecil. Xiao Chen tidak memiliki latar belakang, bagaimana dia bisa bersaing dengan para kaisar dunia, dan bagaimana dia bisa bersaing dengan para kaisar dunia. Dia bersaing dengan keluarga kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Hai Yunsui adalah seorang wanita yang tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Dia ingin mengandalkan kekuatan yang kuat yang dapat menyapu dunia. Dia tidak ingin menjadi wanita yang terkenal di seluruh dunia. Ia merasa berada di dunia yang sama sekali berbeda dari para wanita vulgar yang rakus akan kejayaan. Ia merasa pilihannya tidak sombong, itu semua karena ia lebih tenang dan realistis. Berdiri di atas gunung raksasa, akan selalu lebih dekat dengan langit yang tinggi. Ia membutuhkan titik awal yang tertinggi dan tidak ingin memulai pendakian dari kaki gunung. Xiao Chen telah kehilangan kekuatan Raja Naga dan tidak bisa memberikannya sebanyak itu. Hai Yunsui telah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Setelah itu, Xiao Chen tidak dapat bertahan dan ingin semua jejak pernikahan ini hilang. Mendorong pintu hingga terbuka, Xiao Chen masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Orang-orang di belakangnya yang berteriak tentang mengadakan pernikahan memblokir pintu dan membuat keributan, dan banyak orang bahkan bergegas masuk. Angkat kepalanya, jemput pengantin wanita. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Xiao Chen menjadi tenang dan tenang. Keluarga Hailah yang seharusnya khawatir. Mengangkat tudung merah, wajah cantik kecantikan nasional dan kecantikan harum terungkap. Kulit Haiyun yang berkulit salju seperti agar-agar, dan dia secantik peri. Banyak anak muda yang menghadiri upacara pernikahan merasa mulutnya kering untuk sementara waktu. Adegan berisik itu menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat, dan semua orang menjadi linglung. Sayang sekali, entah siapa yang bergumam dengan suara rendah, jika aku bisa, meskipun aku tahu aku akan mati, aku akan tetap berdagang malam ini dengan Xiao Chen. Semua orang terbangun seolah-olah dari mimpi, dan tanpa sadar menggelengkan kepala karena emosi, dan mulai mencemooh lagi. Mereka tahu bahwa Xiao Chen tidak diberkati untuk menikmati wanita cantik seperti itu, dan tidak mungkin keluarga Hai membiarkan pernikahan ini menjadi kenyataan. Beri aku segelas anggur, gigit apelnya, ... Wajah tenang Hai Yunsui akhirnya berubah, dan mengapa mereka tidak menghentikan orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini datang ke upacara pernikahan? Dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Tidak ada emosi di matanya yang indah, dan matanya penuh peringatan.
Kalian bertindak terlalu jauh, Xiao Chen tersenyum dan menolak teriakan semua orang. Sekarang dia telah melepaskannya, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Kilatan sesekali di matanya menunjukkan bahwa dia tenang dan tenang saat ini. Xiao Chen mengabaikan tatapan peringatan Hai Yun Sui, dengan sembrono mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Hai Yun Sui, dan berkomentar menggunakan kata-kata kuno, jika bahu dipotong menjadi bentuk, pinggang menjadi polos sebagaimana mestinya. Leher diregangkan kepamerkan lehernya, dan kecantikannya terungkap, dan keharumannya tanpa tambahan, bunga plum dan bunga plum disanggul, alis dirapikan, bibir cerah, gigi cerah, mata cerah, pipinya kuat, penampilannya cantik, dan badannya tenang. Petik 2. Ini bukan karena Haiyun. Keindahan di dunia, tetapi tanpa perubahan suasana hati sama sekali. Xiao Chen bertanya dengan santai dengan nada acuh tak acuh, lakukan menurutmu pengantin baruku cantik. Orang-orang di ruang pernikahan merasa iri sekaligus bingung, dan mereka semua berteriak. Cantik sekali. Ini adalah penampakan makhluk surgawi, mutiara dari hutan belantara selatan. Dewa Luo. Petik 2. Peri Guanghan datang ke dunia fana. Semua orang tampak sedikit linglung, meskipun mereka datang ke sini hanya untuk menimbulkan masalah, tetapi sebagian besar sorakan datang dari ketulusan. Orang tua dari keluarga Hai yang selama ini mengikuti Xiao Chen sangat cemas. Ada 2 orang tak dikenal di sampingnya menghalangi jalannya, membuatnya sulit untuk mengunci Xiao Chen lagi. Brengsek, dia mengutuk dalam hatinya. Meskipun kedua orang ini menggunakan keterampilan mistik untuk menciptakan ilusi untuk menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya, dia secara naluriah tahu bahwa kedua orang ini sudah cukup tua, setidaknya berusia 50-an dan 60-an. Mengapa orang tua seperti itu menimbulkan masalah dalam upacara pernikahan? Orang tua dari keluarga Hai mengertakkan gigi dengan kebencian, mengetahui bahwa ini pasti masalah yang disebabkan oleh keluarga besar lainnya, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya saat ini di kiri dan kanan, membuatnya sulit bergerak sama sekali. Pada saat ini, bagaimana mungkin Xiao Chen melewatkan kesempatan itu? Meskipun dia tidak tahu bahwa seseorang menghalangi lelaki tua dari keluarga Hai, energi yang menguncinya telah memudar, dan dia segera merasakannya. Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Tentu saja, tetapi dengan sangat kuat, dia meraih salah satu tangan giok Hai Yun Sui. Dia tersenyum santai dan berkata, mulai sekarang, suami dan istri bersatu dan terbang bersama, mereka semua bersorak, cium aku. Pada kesempatan seperti itu, meskipun si Hai Yun Sui tersenyum tipis, Xiao Chen masih bisa dengan jelas menangkap rasa dingin di matanya yang indah, termasuk niat membunuh, kemarahan, dan sedikit rasa jijik. Xiao Chen tersenyum. Dia sudah berada dalam dilema. Dia menjadi semakin santai. Tidak peduli seberapa buruknya, apakah ada yang lebih buruk dari kematian. Dia berada dalam kondisi kritis ketika budak harimau datang, dan sekarang dia bisa bersantai sepenuhnya. Satu tangan dengan kuat menggenggam tangan giok Hai Yun Sui, dan tangan lainnya dengan ringan mengangkat dagu Hai Yun Sui, berkata, bukan tidak mungkin untuk menciumnya, tapi sepertinya terlalu tidak nyaman untuk menunjukkannya kepadamu seperti ini. Mengatakan ini, Xiao Chen menggerakkan telapak tangannya, dengan lembut membelai pipi Hai Yun Sui, dan kemudian dengan hati-hati memisahkan sehelai rambut di depan matanya. Jika mereka adalah pasangan, tindakan seperti itu harus dianggap intim dan hangat, tetapi hubungan antara kedua pendatang baru itu sangat halus. Ada nyala api samar menari di mata Hai Yun Sui, seolah-olah dia sedang diejek, tapi segera dia menjadi tenang dan tersenyum, tampak menawan. Xiao Chen merasakan getaran di hatinya. Wanita ini sangat menakutkan. Tidak, beri aku ciuman. Minumlah segelas anggur. Semua
Orang khawatir dengan kekacauan di dunia, jadi mereka terus membuat keributan. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ada apa? Itu hanya ciuman. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Mengapa kita tidak mengadakan upacara pernikahan yang unik? Pergi ke tempat yang lebih luas di luar, dan suami dan istri kita akan tampil untukmu. Lihatlah dua sayap yang terbang bersama." Saat dia mengatakan ini, kekuatan dahsyat menyerbu tubuh Hai Yun Sui di sepanjang telapak tangan Xiao Chen, membuat kekuatan 9 surganya tak terhentikan. Xiao Chen membuka jendela kayu cendana merah dan menarik Hai Yun Sui untuk terbang ringan ke langit malam. "Ayo keluar dari Hai Fu dulu." Dengan sandera ini di tangan mereka, mereka seharusnya tidak berani melakukan tindakan membunuh. Orang-orang di ruang pernikahan terkejut dan segera bangun. Mereka tahu bahwa Xiao Chen akan mengambil tindakan. Orang-orang bersorak dan bergegas keluar dari gedung bordir, melompat ke atap. Semua orang datang ke sini untuk menonton pertunjukan malam ini, dan pertunjukan baru saja dimulai. Orang tua di keluarga Hai yang bertanggung jawab mengincar Xiao Chen sangat marah hingga ususnya berwarna hijau. Xiao Chen yang pemberani ini benar-benar bertindak terlalu jauh dan berani melakukan ini. Faktanya, sejak Xiao Chen menahan Hai Yun Sui, bahkan jika dia mampu mengambil tindakan, dia akan selalu melemparkan jebakan ke tangannya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dua orang kuat dari keluarga besar yang tidak diketahui asal-usulnya dan identitas tersembunyinya masih mengincarnya saat ini, membuatnya tidak bisa bertindak. Xiao Chen tidak lari ke langit, tetapi terlihat sangat santai dan tenang, menarik Hai Yun Sui untuk berdiri diam di kehampaan. Bukan karena dia tidak ingin melarikan diri, tapi keamanan keluarga Hai terlalu ketat. Di langit timur, barat, utara dan selatan, ada seorang lelaki tua berdiri diam di kehampaan. Jika Anda bisa melarikan diri saat ini, kota Tiandi begitu besar, Anda mungkin bisa melarikan diri untuk sementara waktu, bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bukan tidak mungkin. Perlahan mendarat di tanah dari udara, Xiao Chen meraih pinggang ramping Hai Yun Sui dan tersenyum kepada semua orang. "Kamu sudah cukup melihat pertunjukannya, bagaimana kalau kita mengantar suami dan istri kita selanjutnya?" Hai Yun Sui tidak bergerak, membiarkan Xiao Chen memeluknya dengan lembut tanpa rasa takut. Semua orang melompat turun dari paviliun satu demi satu. Mereka tahu bahwa Xiao Chen akan memamerkan kartunya, dan mereka saat ini bersiap untuk istirahat total dan melarikan diri. Hanya ada satu akhir ketika mereka menunggu di sini, budak harimau dan petugas harimau pasti akan membunuhnya. Namun, semua orang juga terkejut. Xiao Chen ini sangat berani sehingga dia berani menculik putri bangsawan keluarga Hai. Akhir ceritaku sepertinya ditandai dengan kata, kematian. Tidak peduli apa yang aku lakukan, apakah ada yang lebih buruk dari ini? Xiao Chen tertawa dan berteriak kepada orang-orang tua di sekitarnya, "Jika kamu ingin membunuhku, meskipun saya mengambil tindakan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa kemampuan saya cukup bagi saya untuk memenangkan mutiara hutan belantara selatan keluarga Anda sebelum saya mati." Petik 2. Xiao Chen, Anda, keluarga Hai saya memperlakukan Anda seperti ini, menikahkan wanita tercantik di hutan belantara selatan. Aku memberikannya kepadamu, mengapa kamu begitu bodoh, membalas kebaikan dengan kejahatan, dan melakukan hal seperti itu? Teriak seorang pria parubaya dari keluarga Hai. Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Semua orang yang hadir harus memahami apa yang terjadi. Jika kamu, keluarga Hai, terus bertingkah genit, itu sepenuhnya menghina kebijaksanaanku. Minggir, aku ingin Hai Yun Sui jika kamu ingin bertahan hidup, tolong beri jalan untukku. Rambut Xiao Chen tidak terawat,
dan aura pembunuh yang memancar dari tubuh Ni. Membuat bunga-bunga di sekitarnya layu, dan kelopaknya menari seperti kupu-kupu. Orang tua dari keluarga Hai sudah bisa bergerak sekarang. Kedua tuan yang mengincarnya telah menghilang ke kerumunan dalam sekejap, tapi sudah terlambat baginya untuk melanjutkan aksinya. Perjamuan pernikahan menyebabkan keributan. Dalam sekejap, Hai Mansion sepertinya meledak. Terdengar suara gemuruh. Semua orang keluar dari ruangan dan bergegas ke sini. Semua orang harus mengeluh bahwa Xiao Chen, seorang anak laki-laki yang kejam dan tegas, benar-benar berani mengambil tindakan dalam situasi seperti itu, dan dia berhasil dengan seorang master yang mengikutinya. Xiao Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hai Fanyun, kepala keluarga Hai, bertanya dengan dingin. Aku ingin hidup. Minggir, aku tidak ingin bicara omong kosong. Xiao Chen melambai, dan pisau panjang seorang kultivator di sebelahnya langsung terbang ke tangannya di Haiyun. Di leher seputih salju, biarkan dia pergi. Hai Fanyun juga sangat berterus terang. Xiao Chen bahkan tidak menoleh ke belakang, dia membawa Hai Yun Sui menjauh dari pintu masuk utama. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju akar tembok. Dia menyapu dengan pisau panjangnya, dan cahaya ilahi menyala, dan tembok halaman yang tinggi runtuh. Dengan cara ini, Xiao Chen berjalan lurus, kesadaran spiritualnya yang tajam ditingkatkan hingga batasnya, dan segala sesuatu dalam radius 100 meter dengan jelas muncul di benaknya. Perubahan yang tidak terduga membuat pesta pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Semua orang datang ke sini untuk menonton pertunjukan, tetapi pertunjukan ini terlalu lugas dan jauh dari cukup intens. Semua orang mengikuti jejak Xiao Chen dan mengejar jalan bersama. Xiao Chen membuka sayap langit abadinya dan terbang langsung ke langit, tapi dia dengan paksa dipaksa turun lagi di udara. Mau kabur dari kota Tiandi. Hah, lepaskan Yun Sui dulu. Kalau kamu memang ingin membunuhnya, coba saja. Tidak ada yang akan meragukan kata-katanya. Keluarga Hai tidak tahan dengan pelarian Xiao Chen Zhenxi dari kota Tiandi. Kenapa kamu tidak berani? Bunuh saja. Xiao Chen sangat tegas, dan dia tanpa ampun menekan pedang di tangannya. Pada saat itu, darah keluar, dan mulut berdarah muncul di sisi leher Hai Yun Sui. Berhenti. Orang tua di udara segera mengubah warnanya dan berkata dengan suara dingin, kamu sangat mampu. Jika kamu benar-benar bisa menjadi menantu keluarga Hai saya, itu akan sangat bagus, tapi sayang sekali. Xiao Chen mengulurkan tangan dan mengusap leher Hai Yun Sui. Pendarahan, tanpa berkata apa-apa, berubah menjadi cahaya ilahi dan membubung ke langit. Bab 209 Mutiara Kondensasi. Bintang-bintang redup dan bulan terang tersembunyi di balik awan gelap, hanya memperlihatkan sedikit lingkaran cahaya. Melihat ke bawah dari ketinggian, kota Tiandi terang benderang, seperti rumah peri yang mempesona. Xiao Chen secepat cahaya ilahi dan telah luput dari pandangan semua orang. Dia membuka sayap abadinya dan terus terbang ke atas, menjauh dari bumi, semakin tinggi, dan akhirnya terbang ke awan. Bersembunyi di antara awan dan diam-diam mengatur nafasnya sejenak, Xiao Chen mulai berpikir dalam hati, haruskah dia benar-benar melarikan diri dari kota ini? Long Teng pernah berkata bahwa selama dia meninggalkan kota ini, budak harimau dan pelayan harimau akan segera membunuhnya. Xiao Chen tidak begitu percaya bahwa kota Tiandi begitu besar dan langitnya begitu luas. Apakah orang-orang di keluarga Hu benar-benar memiliki kekuatan magis yang begitu besar sehingga mereka dapat menutup segala arah? Xiao Chen berdiri di awan, memegangi kecantikan yang keluar dari gulungan gambar, memandangi bulan yang dingin, pikirannya berpacu, bagaimana cara melarikan diri dari sini dengan aman. Di bawah sinar bulan yang cerah,
kulit Hai Yun Sui yang seperti salju bersinar dengan kilau kristal, seolah-olah diukir dari batu giok. Tetapi pada saat ini, kecantikan yang tiada taranya tampak seperti boneka di mata Xiao Chen, diabaikan sama sekali. Matanya setajam pisau, menatap bintang-bintang di langit dan berpikir, "Xiao Chen, tolong lepaskan aku, dan aku akan membantumu memperjuangkan kesempatan untuk hidup." Hai Yun Sui menghembuskan napas seperti biru, nadanya tenang, dia tidak panik sama sekali karena ditangkap, dia tenang dan tenang. "Kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri." Xiao Chen mengencangkan tangan besarnya di pinggang awan laut dan pohon willow salju, dan mencibir, "Ini upacara pernikahan, tapi kamu dan aku berdiri di awan, bintang-bintang dan bulan bersinar, hui, malam ini berkabut, pemandangan yang indah di hari yang baik, tapi tidak ada perasaan khusus. Kamu ingin membunuhku, Chen, mengapa kamu mengatakan itu? Bagaimana aku tega melakukan sesuatu padamu ketika kamu begitu cantik dan cantik?" Mulut Xiao Chen sedikit terangkat, dan dia tersenyum cerah, gigi putihnya bersinar terang di bawah sinar bulan. Tapi tidak ada senyuman di matanya, dan cahaya dingin menghilang dalam sekejap. "Karena kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri. Itu hanya lelucon, dunia ini begitu besar, siapa yang bisa menghentikanku untuk pergi?" Budak harimau dan pelayan harimau telah meninggalkan jejak spiritual pada dirimu besar, kemanapun kamu melarikan diri, bisakah mereka semua menemukanmu? Hai Yun Sui mengucapkan kata-kata dengan sangat tenang yang mengejutkan Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Hai Yun Sui tersenyum cerah, membuat bintang-bintang di langit gerhana. Wajahnya yang seperti batu giok memancarkan godaan yang aneh, dan berkata, "Aku bisa memberitahumu cara memecahkannya, tapi kamu harus membiarkanku hidup." Tampaknya seperti kompromi, seperti pertukaran. Tapi Xiao Chen sangat mewaspadainya. Wanita ini sangat licik sehingga sulit bagi orang untuk mempercayainya. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Hai Yun Sui tersenyum sedikit, bibir merahnya sangat menarik, dan dia membuka bibirnya sedikit, dan berkata, "Pertanyaannya sekarang adalah, haruskah aku khawatir tentang bagaimana kamu benar-benar bisa melepaskanku?" Inisiatif. "Tidak perlu khawatir." Xiao Chen tersenyum dan mengangguk, "Oke, tolong beritahu saya. Gunakan hatimu untuk merasakan apakah ada cahaya putih berkabut di lautan kesadaran. Dan merasakannya dengan hati-hati, dan tentu saja, dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan mengangguk, itu benar. Itu benar. Ini adalah metode unik dari keluarga Hu. Metode ini memberi tanda spiritual ke dalam tubuh Anda, dan Anda dapat ditemukan oleh mereka, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia. Jika Anda ingin memecahkannya, Anda harus melakukannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, orang luar tidak dapat membantu. Jelas, kekuatan Anda saat ini tidak bisa lebih kuat dari Hunu dan Husi, yaitu menggunakan manik-manik ilahi untuk melumpuhkan sinar. Tanda mental membuatnya kehilangan kontak dengan budak harimau. Dan saya memiliki permata di tangan saya, yang disebut Ninghua. Itu tidak hanya dapat menstabilkan fluktuasi tanda mental, tetapi juga memungkinkan Anda menghindari pencarian spiritual orang kuat manapun. Melarikan diri memberikan kemungkinan. Anda sangat bijaksana. Hai Yun Sui berkata dengan tenang dan serius, "Karena saya ingin hidup, dan saya tahu bahwa jika Anda dalam bahaya, Anda akan membunuh aku tanpa ampun." Saat itu masih malam, di rumah keluarga Hai, para tamu sudah pergi, tetapi keluarga Hai tidak bisa tidur. Pada saat ini, beberapa orang tua membuka mata mereka dalam sekejap dan merasakan napas Xiao Chen. Beberapa sosok terbang dan mengepung Xiao Chen. "Jangan gugup, aku lupa beberapa hal di sini." Xiao Chen meletakkan pisau panjang di leher Hai Yun Sui dan berkata kepada beberapa orang tua,
Aku tahu kamu telah berpartisipasi di alam dan bahkan dapat memenjarakan suatu daerah, tapi aku ingin Anda memahami bahwa perasaan spiritual saya luar biasa. Jika saya merasakan fluktuasi energi sekecil apapun, saya akan segera memenggal kepala Hai Yun Sue dengan pisau. Tanpa suara, beberapa orang tua mundur. Xiao Chen meninggalkan bayangan di udara dan bergegas menuju kamar kerja Hai Yun Sue dalam sekejap. Anak ini benar-benar pantas untuk dihukum mati. Biarkan dia merajalela untuk sementara waktu. Cepat atau lambat dia akan dicukur. Zhong Qingdai sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di kamar kerja Hai Yun Sue, ada aroma yang menyegarkan, seperti anggrek dan rusa kesturi, tetapi di dalamnya gelap gulita. Xiao Chen memimpin Hai Yun Sue masuk dan masuk, tetapi dia berhenti dalam sekejap karena ada seseorang yang berdiri dalam kegelapan. Di sana, kamu di sini, aku sudah menunggu lama. Ternyata itu adalah Hai Yun Tian. Ada ketidakberdayaan dan kesedihan di matanya. Dia menatap Xiao Chen dengan tenang dan berkata, aku tahu adikku akan membawamu ke sini untuk mendapatkan mutiara Ninghua. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan mutiara cerah mekar dengan lembut dari telapak tangannya, membuat telapak tangannya yang pucat hampir transparan. Xiao Chen terdiam. Bagaimanapun, Hai Yun Tian adalah salah satu temannya di kota ini. Berjalan lurus, Hai Yun Tian menyerahkan mutiara itu kepada Xiao Chen dan berkata, dengan cara ini, keluarga Hu tidak akan mengetahui keberadaanmu. Saya harap kamu tidak menyakiti saudara perempuanku. Pada titik ini, Hai Yun Tian berbalik, membalikkan miliknya kembali ke Xiao Chen. Dia berkata, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan ingat bahwa aku pernah punya teman sepertimu. Aku juga akan mengingat. Pada titik ini, Xiao Chen tiba-tiba mundur, dan cahaya berdarah datang dari depan. Hai Yun Tian benar-benar menusuk kelemahannya sendiri dengan pedang panjang dan menikam Xiao Chen. Pedang panjang itu bersinar terang, dan Xiao Chen membuat tanda darah di leher Hai Yun Sue, yang segera menyebabkan beberapa orang diam-diam menyebar, sehingga menghentikan hidup dan mati lelaki tua yang telah memenjarakan Xiao Chen. Sudah kubilang padamu bahwa perasaan spiritualku luar biasa. Kamu tidak boleh menggunakan kekuatan supernaturalmu dengan sia-sia. Itu hanya akan mempercepat kematian Hai Yun Sue. Hai Yun Tian, kamu sangat baik. Kamu menyembunyikannya dalam-dalam. Bagaimanapun, hal seperti ini terjadi. Xiao Chen singkirkan mutiara Ninghua, terbang ke langit yang tinggi bersama Hai Yun Sue, dan pergi dalam sekejap. Auman harimau bergema di seluruh dunia, dan gelombang energi yang sangat kuat melon. Dari depan. Ada juga suara gemuruh panjang dari belakang, dan seorang master muncul di udara. Mengapa ini kebetulan sekali? Mengapa sepertinya kamu sedang menungguku? Xiao Chen mengubah warnanya, membawa Hai Yun Sue dan menukik ke tanah, bergegas ke area perumahan yang kompleks seperti kilatan cahaya. Segera setelah mutiara Ninghua diperoleh, budak harimau dan pelayan harimau datang untuk membunuhnya. Kedua sosok itu secepat kilat dan menyerbu Hai Jia hampir seketika. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Wanita tua itu, Hunu, memiliki kepribadian yang kejam. Pria tua lainnya berusia 60-an atau 70-an juga memiliki mata yang berkilauan, menggambar garis-garis petir dingin di langit malam. Xiao Chen telah memperoleh manik Ninghua, yang dapat melumpuhkan jejak mentalmu sehingga tidak dapat berfluktuasi. Setelah luka Hai Yun Tian dirawat, dia tidak lagi terluka parah. Namun, Ninghua Huazu telah ditipu oleh kita. Keluarga Hai kita bisa menemukannya. Jangan gegabah, dia tidak bisa melarikan diri. Diam-diam, 4 orang tua dari keluarga Hai muncul di langit. Hehe,
Oke, seperti yang kita katakan sebelumnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Xiao Longteng, jika dia tidak menghentikan kita, hal-hal ini tidak akan terjadi. Namun, dia sudah mengatakan bahwa hidup atau mati Xiao Chen akan bergantung pada dia. Tidak masalah lagi, menurutnya membosankan bermain dengan kalian keluarga besar seperti ini. Bajingan ini, Hai Fanyun, kepala keluarga Hai, berkata dengan getir. Menyerang dari segala arah, orang-orang keluarga Hai pergi ke segala arah ke barat, tidak mengganggu Xiao Chen, tetapi mencoba mengelilinginya. Kota Tiandi tidak mungkin damai malam itu. Banyak keluarga besar yang menyaksikan semua ini dengan cermat. Di wilayah sipil, Xiao Chen mengarahkan pedangnya ke Hai Yunsui dengan dingin dan berkata, "Kenapa anggota keluargamu bisa merasakan keberadaan kami, dan kamu melakukan sesuatu pada Mutiara Ninghua?" Darah mengalir dari mutiara seputih salju, air mengalir di lehernya lagi. Hai Yunsui berkata pelan, "Kumpulkan kekuatanmu, tuangkan ke dalam mutiara kental, dan hancurkan kelompok cahaya di dalam untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar." Xiao Chen bertindak seperti yang dia katakan, tapi dalam sekejap kekuatan di dalam tubuh seperti sungai yang meluap, mengalir deras menuju mutiara Ninghua, dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Tampaknya ada lubang hitam di sana, dengan liar menelan kekuatannya. Xiao Chen membeku di tempat seperti patung tanah liat atau kayu. Hai Yunsui tidak ragu-ragu, dan seperti seberkas cahaya, dia lolos dari kendali Xiao Chen. Mutiara kondensasi sangat kuat. Saat kekuatanmu mengering, aku akan membiarkanmu merasakan ratusan siksaan. Hai Yunsui menyeka darah di lehernya. Wajah Yan Guanxia sedingin es dan salju, dan matanya dingin sedingin salju. Xiao Chen mendengus dingin dan membuka mutiara kondensasi. Bagaimana mungkin? Teknik apa yang kamu latih? Hai Yunsui sangat terkejut dan segera mundur, tapi dia tidak khawatir karena tuan dari keluarga telah tiba, dan seorang lelaki tua melindunginya. Aku bahkan bisa memurnikan naga jahat, apalagi manik. Hai Yunsui tertawa seperti lonceng perak dan berkata, "Yang penting itu memberiku waktu." Xiao Chen, kamu sudah mati. Benar-benar menakutkan, kamu sangat licik. Xiao Chen tidak panik, masalahnya sudah selesai, dan tidak ada yang perlu disesali. Hai Yunsui berkata dengan tenang dan dingin, "Kamu adalah bakat yang langka. Jika kamu tidak menyinggung keluarga Hu, kamu pasti bisa dimanfaatkan olehku." Sayang sekali. Haha. Xiao Chen tertawa dan berkata, "Lihat, kamu akan membunuh suamimu malam ini. Apakah kamu tidak takut dunia akan menertawakanmu karena kejam?" Hai Yunsui tidak marah, sosoknya sama halusnya dengan peri yang berdiri di awan, dan dia dengan tenang menjawab, "Saya awalnya ingin membiarkan keluarga Hu hidup. Seseorang membawa Anda pergi, tetapi saya semakin merasa bahwa Anda buruk. Saya harus melihat Anda mati dengan mata kepala sendiri, jika tidak. Dengan bakat Anda mungkin benar-benar terkenal di dunia dalam beberapa dekade, tetapi saya tidak ingin jika hal seperti ini terjadi. Saya tidak ingin dikatakan oleh orang-orang yang membosankan bahwa saya tidak memiliki visi. Keluarga Hai telah tiba, dan keempat pihak telah ditutup. Xiao Chen tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tawa datang, dan budak harimau dan pelayan harimau juga terbang ke langit. Wanita tua itu berkata dengan kejam, "Meskipun saya tidak dapat menangkap makhluk kecil itu cukup untuk menggunakan Anda sebagai peringatan bagi harimau putih kecil." "Kamu pikir begitu?" Xiao Chen Leng mendengus, "Apakah kamu tidak takut dengan ejekan dunia ketika seseorang dengan senioritas ini menyerang junior sepertiku? Keluarga Hu terkenal di seluruh negeri punya orang sepertimu." Wanita tua Hunu tiba-tiba memalingkan wajahnya dan menjadi murung. Dia berkata, "Nak,
tolong berhenti menggunakan kata-katamu. Keluarga Hu selalu melakukan hal seperti ini. Siapa yang berani mengatakan apapun? Ternyata sikap tidak tahu malu telah menjadi tradisi. Xiao Chen penuh dengan penghinaan. Dihina dan dipermalukan oleh seorang junior membuat orang-orang di keluarga Hu sangat marah hingga ingin segera mencukur Xiao Chen. Dan kamu, keluarga Hai, adalah keluarga munafik yang berjuang untuk ketenaran dan kekayaan, tetapi pada akhirnya itu membuat lelucon besar. Hei, besok mutiara dari hutan belantara selatan keluarga Hai kamu membunuh suaminya, dan itu pasti akan menyebar di seluruh hutan belantara selatan. Beberapa lainnya keluarga besar hanya menunggu untuk melihat leluconmu. Hai Fanyun mendengar ini dan berkata dengan dingin, Xiao Chen, jangan gunakan kata-katamu. Bisakah kamu mengubah nasibmu dengan menghasut dan mempermalukan kami? Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tahu aku tidak akan mati, tapi aku tidak takut mati. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan pedang. Aku selalu merasa sedikit menyesal. Budak Hu dan keluarga Hai berteriak dengan dingin. Beraninya kamu berseru untuk membunuh kami seperti ini. Petik 2. Kamu baru saja memasuki alam kesadaran. Jika kamu ingin membunuh kami di kehidupan selanjutnya, kamu bisa melakukannya lagi. Langit, dan suara dinginnya bergema, jika waktu kembali ke masa lalu, 30 tahun kemudian, siapapun di antara kalian di sini akan berani berbicara kepada saya seperti ini. Jika kita berasal dari generasi yang sama, saya dapat menyapu bersih kalian semua dengan satu tangan. Petik 2. Sombong. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Meskipun Hunu dan yang lainnya kesal, mereka harus mengakui bahwa jika waktu kembali ke 30 tahun, mereka benar-benar tidak akan berani melawan Xiao Chen. Hal ini membuat mereka semakin bertekad untuk membunuh Xiao Chen dan tidak memberikan kesempatan pada bocah ini. Jika tidak, akan sangat merepotkan di kemudian hari. Haha, Xiao Chen tertawa, mencemooh semua orang, dan berkata, jika kamu kembali ke 30 tahun yang lalu, aku akan membunuhmu seperti ayam. Sekarang, apakah ada keturunanmu yang bisa bersaing denganku? Hebat tentang Sisang. Kami juga memiliki tuan muda di keluarga Hu. Hunu menatap Xiao Chen dengan marah dan berkata, tidak ada gunanya berbicara. Aku akan membunuhmu sekarang. Tunggu, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, seorang pemuda di luar kerumunan berteriak dan berjalan menuju tempat tersebut. Menghadapi Xiao Chen dengan dingin, dia berkata, saya Hu Feng, generasi muda dari keluarga Hu di Zongtu. Terserah Anda, orang-orang sezaman saya akan datang untuk membunuh Anda. Cahaya pedang kuas runtuh, dan ratusan sinar cahaya pun runtuh seperti bintang jatuh. Serangkaian sinar cahaya menyilaukan melintasi bumi, membanjiri langit, dan langsung menenggelamkan tempat di mana Xiao Chen berada. Semua orang terkejut bahu. Tuan muda seperti itu muncul. Saya khawatir dia akan melakukannya, atau telah menerobos ke alam kesadaran. Namun, sebelum semua orang bisa mengungkapkan kekagumannya, sebuah kejutan terjadi. Xiao Chen bergegas ke arahnya melawan ratusan lampu pedang. Semua lampu pedang itu tercium olehnya dan tidak bisa melukai tubuhnya. Cahaya pedang itu seperti pelangi yang menghancurkan langit. Ia menerobos ratusan kali, memotong ribuan cahaya pedang naik ke langit, dan kepala manusia terbang keluar. Tubuh Hu Feng yang tanpa kepala berdiri diam sejenak, lalu jatuh ke dalam genangan darah. Semua ini terjadi begitu cepat dan bersih sehingga sulit dipercaya bahwa seorang tuan muda dengan potensi tak terbatas dibunuh oleh Xiao Chen begitu dia muncul. Ku bilang, jika kita kembali ke 30 tahun yang lalu, kalian semua akan menjadi seperti ayam dan anjing, rentan. Xiao Chen berdiri dengan tenang di tengah angin,
Rambut panjangnya bergerak mengikuti angin, tetapi hatinya sangat tenang, dan dia bangkit pedangnya ke langit. Hu Feng, teriak Hu Nu, dia tidak menyangka calon tuan dari generasi muda keluarga akan dibunuh seperti ini, sebelum dia sempat menyelamatkannya. Dia bukan keturunan langsung dari keluarga Hu, hanya seorang budak tua. Sekarang keturunan langsung dari keluarga Hu telah meninggal di sini, semua kesalahan akan dilimpahkan padanya. Ditambah dengan kematian tragis macan putih kecil, dia sangat membenci Xiao Chen. Mata pelayan harimau itu juga sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, anak ini tidak boleh disimpan. Dia telah menyadari kekuatan magis. Jika tebakanku benar, itu adalah kekuatan magis langka yang melelehkan senjata dan memurnikan tubuh. Jika kamu cukup berkultivasi, Dip bisa mencium semuanya. Semua orang di keluarga Hai memandang Xiao Chen dengan waspada. Banyak orang berpikir bahwa sungguh suatu kerugian bagi pemuda di depan mereka karena gagal merekrutnya ke dalam keluarga. Dia menyadari hal yang sangat mengerikan setelah dia masuk ke alam kesadaran. Dia memiliki kekuatan magis dan sangat berbakat dalam kultivasi. Mungkin dalam beberapa dekade dia benar-benar bisa terkenal di seluruh dunia. Semakin dia memikirkan kemungkinan ini, semakin bertekad orang-orang ini untuk segera menyingkirkan Xiao Chen dan tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Di kejauhan, para master dari berbagai keluarga besar sedang menonton, menyaksikan semua ini dengan tenang. Bab 210 Setetes Air Mata. Xiao Chen tahu jika tidak ada keajaiban terjadi, dia akan mati. Bagaimanapun, dia baru berusia 21 tahun. Meskipun dia sangat berbakat, dia masih rentan dalam menghadapi waktu. Waktu dapat menghancurkan segalanya, dan juga dapat menciptakan segalanya. Setelah pembaptisan bertahun-tahun, budidaya tuan yang lebih tua tidak sebanding dengan tuan muda seperti dia. Keempat arah telah diblokir, langit telah dikepung, dan tidak kurang dari 6 tuan setengah dewa. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Aku akan membunuh 2 jiwamu dan 7 jiwa, hanya menyisakan 1 jiwa di depan makam harimau putih selamanya. Budak harimau telah mendarat di tanah dan berjalan menuju Xiao Chen selangkah demi selangkah tidak bisa dipecahkan seperti es ribuan tahun. Suara itu sedingin itu datang dari dunia bawah Jiuyu, apakah ada yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati? Tidak ada yang perlu dikatakan, sangat tenang. Lampu di sekitarnya terang benderang, menerangi seluruh jalan. Ratusan master dari keluarga Hai mengepung tempat itu, dan lebih banyak orang dari keluarga besar di kejauhan yang diam-diam mengawasi. Hai Yuntian berada dalam bayang-bayang, tidak dapat melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan, dan acuh tak acuh dan hampir mati rasa. Hai Yunsui diam dan tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah dia sedang menonton drama yang tidak ada hubungannya dengan dia. Budak harimau wanita tua itu tersenyum dingin, kamu sangat menyedihkan. Pada akhirnya, kamu mati seperti ini bahkan tanpa sepatah kata pun nostalgia terhadap dunia ini. Kamu ingin aku memohon padamu untuk memuaskan penyimpanganmu. Secara psikologis, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Xiao Chen bertindak dengan tenang, seolah-olah orang yang sekarat itu tidak seperti dia. Saya sangat puas. Orang tua saya memberi saya kehidupan dan memungkinkan saya tumbuh dengan bahagia. Saya sangat bahagia dalam 20 tahun terakhir. Selain kasih sayang orang tua saya juga memiliki banyak teman sejati dan seorang gadis yang saya sukai, saya. Dalam hidup ini, saya memiliki keluarga, persahabatan, dan cinta, jadi apalagi yang membuat saya merasa tidak puas. Saya bukan orang yang serakah, jadi sederhana dan polos saja sudah cukup ingin naik ke posisi tinggi, memandang rendah dunia, dan bahkan ingin menaklukkan penguasa dunia.
Anda tidak akan pernah memahami kebahagiaan sederhana ini. Hai Yunsue terkekeh, di bawah sinar bulan yang terang, seperti peri dari Guanghan yang turun ke dunia fana dunia. Sangat halus dan gesit. Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang tegas dan menakutkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki sisi yang polos dan imut. Saya membayangkan bahwa Anda mungkin menjadi musuh kuat saya di masa depan. Saya tidak pernah memikirkannya. Itu hanya sayang sekali, keluargamu dan teman-temanmu, wanita yang menyukaimu tidak akan pernah bisa bertemu denganmu. Menghadapi semua ini, Xiao Chen tidak sedih, dan kata-katanya sangat jelas, mengatakan, siapa di dunia ini yang dapat memiliki keabadian. Yang penting saat hidupku berakhir, aku masih bisa merasa puas. Orang tuaku punya teman yang bisa membantuku menjaga mereka. Sekalipun persahabatan sejati itu mati karena aku, itu tidak akan pudar seiring berjalannya waktu. Sekalipun aku merindukannya selamanya, aku tidak akan pernah melewatkannya. Itu milikku, dan aku tidak akan merasakan penyesalan apapun sebelum aku mati. Persahabatan yang pernah kumiliki akan tetap ada di hatiku selamanya. Budak harimau itu mendesak ke depan dan tidak melihat adegan memohon ampun, melainkan melihatnya. Ketenangan dan ketenangan Xiao Chen membuat wanita tua itu sangat kecewa. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Xiao Chen tidak memilih untuk bunuh diri, melainkan memegang pisau panjang di depannya. Haha, kamu ingin melawanku. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Apapun yang aku lakukan, aku tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Mengapa kamu ingin aku bunuh diri? Itu adalah sebuah penghinaan bagiku. Aku, Xiao Chen, hanya bisa mati dalam pertempuran, bukan pengecut dan bunuh diri. Temperamennya yang polos dan damai telah mereda, dan sekarang Xiao Chen menunjukkan sisi lain. Kekuatan seorang pria terlihat jelas, dan matanya bersinar terang. Bahkan saat menghadapi demigod, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Karena sangat dibenci oleh Xiao Chen, wanita tua itu menjadi marah dan ingin menamparkan Xiao Chen, tetapi dia berubah pikiran. Akibatnya, nyawa Xiao Chen terlalu murah untuknya, dan dia ingin menyiksanya perlahan sampai mati. Meninggalkan bayangan di tempat, wanita tua itu langsung muncul di depan Xiao Chen, cakarnya seperti cakar hantu merobek dengan keras, lebih cepat dari yang dibayangkan semua orang, dan banyak orang tidak dapat menangkap jejak bayangannya yang bergerak. Xiao Chen mengangkat pisaunya untuk memblokir, dan dengan suara, klik pisau panjang itu hancur berkeping-keping. Seperti meteor yang melesat melintasi langit, menyebarkan sinar cahaya yang cemerlang. Cakar kedua tercabut. Xiao Chen tidak memiliki pisau di tangannya, tetapi niat pisau di hatinya sangat kuat. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pisau surgawi, dan cahaya terang dari pisau itu menembus langit malam dan menebas ke arah wanita tua itu. Bang! Pisau palem memotong cakar hantu wanita tua itu, mengeluarkan suara yang tumpul. Xiao Chen terkejut dan terbang mundur. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiao Chen menghadapinya dengan dingin. Meskipun kekuatan magis dari peleburan senjata dan pemurnian tubuh telah menyelesaikan sebagian besar kekuatan luar biasa yang datang darinya, dia tidak dapat menahan kekuatan cakar ganas wanita tua itu seperti sungai yang deras. Suara cici terdengar di udara, dan saat wanita tua itu menggerakkan tangannya, beberapa cakar cahaya hitam di udara sepertinya merobek kehampaan, menggambar lintasan yang menakutkan, dan kemudian memenjarakan ruang itu dalam sekejap, membunuh Xiao Chen di sebuah lapangan. Aku akan mencakarmu. Inilah kenyataannya. Meskipun Xiao Chen memiliki sedikit saingan di antara generasi muda, dibandingkan dengan para dewa, kesenjangannya terlalu besar dan dia tidak dapat bersaing sama sekali.
Menggoyangkan jari-jarinya dengan susah payah, bekas darah tumpah dari mulut Xiao Chen, dan dia meluncurkan postur meledak dengan rasa sakit yang luar biasa. Cahaya bersinar ke segala arah, dan semburan fluktuasi energi terdengar di lapangan. Wanita tua itu menghela nafas ringan, membuka lapangan, dan masuk. Ledakan itu seperti letusan gunung berapi yang dahsyat. Cahaya cemerlang membuat seluruh langit malam menjadi cerah. Xiao Chen menjabat tangannya berulang kali dan menggunakan 4 gaya Sansu, yaitu gaya runtuh, gaya penindasan iblis, gaya kekacauan terbalik, dan gaya pembunuhan dewa untuk menyerang seluruh kekuatannya. Terlepas dari hasilnya, dia berusaha keras. Cahayanya menyilaukan dan menyilaukan, seperti miliaran bintang yang turun, menerangi seluruh jalan. Wanita tua itu terkejut dan mundur setengah langkah, tetapi Xiao Chen sendiri sudah berlumuran darah, dan pembuluh darah kapiler di sekujur tubuhnya pecah. Namun, cahaya ilahi tidak padam, malah menjadi lebih intens, seolah-olah api yang berkobar menyala di langit, membubung ke langit. Seluruh jalan runtuh dan hancur, dan rumah-rumah kuno yang ditinggalkan di sekitarnya berubah menjadi pasir dan debu dalam sekejap. Xiao Chen penuh semangat juang. Meskipun dia tahu dia akan mati, dia tetap berjuang tanpa henti. Dia ingin benar-benar melampiaskan amarah di dalam hatinya, menantang wanita tua itu dengan mengorbankan nyawanya, dan menantang wanita tua itu, takdir. Dalam cahaya kehidupan ilahi yang indah, daerah ini hancur total dan hancur, dan rumah-rumah terpencil yang sudah lama tidak berpenghuni lenyap seluruhnya, seolah-olah tempat ini belum pernah muncul sebelumnya, rata dan hancur seluruhnya. Api kehidupan redup, dan Xiao Chen benar-benar dikalahkan, tetapi sorot matanya yang pantang menyerah tidak tersamarkan. Sosok tinggi itu berdiri di sana dengan tenang, matanya seperti cahaya pedang surgawi, menatap dingin ke semua orang di depannya, musuh. Kematian tidaklah buruk, itu hanya perubahan bentuk kehidupan. Xiao Chen merasa jiwanya akan melayang keluar dari tubuhnya. Di kejauhan, terdengar suara seruling, pedih dan santai, seperti lagu sulap dari neraka, membimbing jiwa Xiao Chen menjauh. Pemandangan itu sangat sepi. Semua orang telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Jika seorang demigod yang kuat tidak melangkah maju untuk menantang, saya khawatir bahkan para kultivator di alam kesadaran akan membenci api kehidupan yang abadi dan pantang menyerah. Semangat juang yang tinggi, cukup untuk membuat hati semua orang gemetar, bahkan wanita tua itu pun jijik, dan sebagian besar lengan bajunya terhapus. Aku tidak takut mati. Xiao Chen menatap ke langit, matanya yang seperti pedang perlahan meredup. Saya tidak tahu mengapa, meskipun orang yang membunuh hanyalah seorang pemuda di alam kesadaran, semua orang merasa berat di hati mereka. Bahkan jika Xiao Chen terbunuh, mereka merasa sedikit kedinginan sebenarnya bisa membawa. Perasaan mereka membuat banyak orang ketakutan dan depresi. Untungnya, pemuda ini benar-benar akan terbunuh sepenuhnya. Haha, tawa keras terdengar dari kejauhan, dan beberapa anak muda dari keluarga besar yang menonton melangkah mendekat. Wanita tua itu tidak menghentikan mereka untuk mendekat. Dia diam-diam memikirkan tentang 4 teknik membunuh dewa, melawan kekacauan, menekan iblis, dan menghancurkan. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, keterampilan sisa yang legendaris. Xiao Chen, kamu juga punya hari. Hoffman tertawa dan berjalan lebih dulu, diikuti oleh Zhuge Kun, Li Dongbo, Luo Guo dan anak-anak lain dari keluarga bangsawan. Seolah mendengar ejekan mereka, mata Xiao Chen yang sudah redup tiba-tiba mengeluarkan 2 sinar cahaya yang tajam, menuju ke arah Hoffman dan yang lainnya seperti 2 sambaran petir. Tidak mati, kenapa kamu masih hidup? Hoffman dan Zhuge Kun mundur karena terkejut. Haha,
Ternyata itu hanya kilas balik. Melihat itu adalah alarm palsu, Hoffman merasa sedikit malu. Dia menenangkan emosinya, memberi hormat yang dalam kepada budak harimau di sebelahnya, dan berkata, "Senior, bolehkah saya mengizinkan junior ini untuk maju? Dalam satu tarikan napas, Anda akan membunuh 3 jiwa dan 7 jiwanya nanti." Budak harimau itu mengangguk dalam diam. Hoffman, Sugekun dan yang lainnya perlahan mendorong ke depan, menatap Xiao Chen yang matanya perlahan memudar, mereka tersenyum tidak bermoral. "Xiao Chen, mengapa kamu bertarung dengan kami? Kamu hanyalah seorang kultivator kecil dari dunia manusia. Beraninya kamu bersaing dengan kami. Hari ini, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam damai." Hoffman kejam lalu dia tersenyum gila, "Pada akhirnya, kamu diinjak olehku." Sugekun dengan berani mendorong dengan dorongan lembut, dan Xiao Chen jatuh ke dalam genangan darah Hoffman dan yang lainnya berjalan ke depan sambil tertawa. "Datang!" Hoffman menginjak dada Xiao Chen dan bertanya dengan suara yang kejam, "Aku menginjakmu, apa yang dapat kamu lakukan?" Sugekun juga menendangnya dengan keras dan berkata, "Aku sudah bersumpah sejak lama bahwa aku akan melakukannya di masa depan. Aku akan membalasmu 100 kali." Pikiran Xiao Chen sudah kabur, dan pemandangan hangat dunia manusia muncul kembali di hatinya. Dia melihat orang tuanya yang berambut abu-abu, sekelompok teman masa kecilnya, dan bahkan gadis yang dia rindukan selamanya. Dia merasa seperti tetesan air mata yang berkilau akan keluar dari matanya. Bagaimana dia bisa? "Saya pikir alam abadi adalah dunia di luar dunia fana. Saya pikir alam abadi adalah tanah yang damai dan murni di mana makhluk abadi menyebarkan cahaya mereka. Namun, itu hanyalah negara ideal saya. Mimpi tidak akan pernah bisa terwujud dalam kenyataan. Xiao Chen, ketika hidup ini singkat, pikiranku sangat bingung. Dunia keabadian yang kejam lebih berbahaya dan realistis daripada dunia manusia. Kekuatan dan latar belakang mewakili semua ini." Di saat-saat terakhir, Xiao Chen memikirkan naga kecil yang keras kepala dan kekeh. Hanya 2 binatang kecil ini yang tetap bersamanya dalam suka dan duka, menemaninya sepanjang jalan. Lan Nuo, Liu Mu, Yi Zhen, Niu Ren, Liu Ruyan dan lainnya meninggalkan Long Island. Teman yang telah berbagi hidup dan mati satu sama lain di dunia ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa rukun satu sama lain. "Haha, apakah orang ini merasakan sakit?" Hoffman tertawa, meraih keras Xiao Chen, mengangkatnya dari genangan darah, dan mengejek, saat dia akan mati. Sudut mata kirinya benar-benar setetes air mata mengalir keluar, haha. Di kejauhan, Hai Yuntian tampak acuh tak acuh. Hai Yunsue mendengar ini dan memperhatikan. Mereka tahu bahwa Xiao Chen pasti tidak menangis karena penghinaan beberapa anak nakal ini. Mengapa pria yang bahkan tidak takut mati ini menitikkan air mata di saat-saat terakhir? "Hei!" Rengekan sedih terdengar di kejauhan, dan cahaya putih seperti sambaran petir, berkedip di langit, dan seekor binatang kecil seputih salju muncul di angkasa. Wow, tangisan sedih itu bagaikan lagu sedih di senja neraka yang membuat orang merasa sedih saat mendengarnya. Keke melarikan diri dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan. Ia mengetahui situasi Xiao Chen sebelum ditangkap. Pada akhirnya, Keke dengan putus asa keluar dari Wastelen Selatan dan bergegas ke kota Kaisar. Beberapa orang yang menonton sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa seekor binatang kecil sangat menghargai cinta dan keadilan. Wow, melihat Xiao Chen terbaring dalam genangan darah, Keke berubah menjadi cahaya ilahi dan muncul di tempat kejadian. Dia tiba-tiba melambaikan cakar binatang kecilnya, dan sinar cahaya warna-warni mekar,
menyapu Hoffman, Suge-kun dan yang lainnya. Iya, binatang kecil seputih salju itu menjerit ketakutan, menggelengkan kepala Xiao Chen dengan kuat, dan sinar cahaya warna-warni menembus tubuh Xiao Chen satu demi satu. Binatang kecil yang selama ini menjadi binatang nakal dan nakal, sebenarnya mulai terisak dan menangis saat ini, menunjukkan kepanikan dan ketakutan untuk pertama kalinya, karena takut Xiao Chen akan mati. Bagus sekali, awalnya aku ingin membunuh makhluk kecil sepertimu ini, tapi sekarang aku di sini secara otomatis. Budak harimau itu tersenyum dingin. Para master setengah dewa bergerak bersama untuk memblokir segala arah, memblokir semua rute pelarian. Wow, binatang kecil itu merintih dan mengguncang Xiao Chen dengan kuat. Di bawah cahaya warna-warni, Xiao Chen membuka matanya, mengeluarkan seteguk kecil darah, melihat sekeliling dengan tenang, menepuk kepala Keke dengan penuh kasih dengan telapak tangannya yang berlumuran darah, dan berkata dengan lemah, "Ayo pergi. Kamu bisa, aku tidak bisa menyelamatkanku. Tunggu sampai kamu memiliki kekuatan, kembali." Keke dengan keras kepala menggelengkan kepalanya dan menangis. Mata besarnya yang semula penuh energi spiritual menjadi sudah berlinang air mata. Memenjarakan Xiao Chen dengan cahaya ilahi warna-warni, binatang kecil itu naik ke langit dengan Xiao Chen di punggungnya. Namun, ia kembali terkena pukulan keras oleh cahaya ilahi dengan keras. Keempat penjuru di penjara, dan 6 penguasa setengah dewa memblokir semua rute pelarian. Turunkan aku, lari cepat, untuk membalaskan dendamku di masa depan. Kamu harus mengingat wajah semua orang di sini. Pada titik ini, Xiao Chen berhenti, dan semua orang di sini merasa merinding. Binatang seputih salju itu begitu hebat. Jelas bagi semua orang, jika diingat olehnya, itu tidak akan terbayangkan di masa depan. Xiao Chen berhenti karena memikirkan masalah lain. Binatang kecil seputih salju itu masih terlalu muda. Jika harus menanggung pertikaian berdarah sekarang, akan sulit membayangkan seperti apa jadinya ketika ia besar nanti. Meskipun dia ingin membunuh semua orang yang mengelilinginya hari ini, demi masa depan binatang kecil itu, dia berhenti dan menghela nafas. Aku tidak ingin binatang kecil yang lucu itu berubah menjadi pembunuh mesum. Aku tidak ingin kebencian mengaburkan kecerdasanmu. Bunuh 2 orang tua di sini, dan orang-orang muda itu, untukku. Jangan melakukan terlalu banyak pembunuhan, atau aku tidak akan memaafkanmu. Masih sangat muda, dan tidak mungkin untuk memahami bahwa Xiao Chen masih mengkhawatirkan masa depannya sebelum kematiannya, dan niatnya sangat baik, tetapi para penonton dapat melihat beberapa petunjuk. Wow, Keke menangis dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia melayang ke langit lagi dengan Xiao Chen di punggungnya, melakukan perjalanan melintasi angkasa, dan tiba-tiba muncul di sisi lain. Namun, 6 dewa, yang terperangkap di 10 penjuru, masih secara akurat menilai arah tindakannya, dan cahaya ilahi menyapu, menjatuhkan mereka dengan keras ke tanah. Lepaskan, ingat kata-kataku. Budak harimau itu mencibir dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin kalian berdua melarikan diri dari sini, kalian berdua akan mati. Lari, kalian harus melarikan diri.